Megalis Podcast, persembahan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat datang di Megalis Podcast bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berani wujudkan Sultan Nambaso. Tentunya masih bersama saya Sobat Info Erma Oktavia. Dan kali ini ada satu hal yang spesial sekali, dan ini kita lagi menunggu peresmiannya. Tapi sebelum kita membahas tentang topik yang sangat spesial kali ini, tentunya saya akan memperkenalkan narasumber kita hari ini yang pastinya luar biasa sekali. Ada Pak Ruli Janggola. Selamat sore Pak, apa kabar hari ini? Selamat sore Emma dan sahabat info di seluruh Sulawesi Tengah. Yes, betul sekali. Dan tentunya Pak Ruli ini sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, atau yang lebih sering dibilang Cikasda. Cikasda. Lebih nyaman pengucapannya Cikasda begitu Pak ya. Karena kalau kita mau jabar panggilan kerennya, betul. Nah, kali ini kita bakalan bahas satu topik yang kayaknya lagi ditunggu-tunggu ini Pak sama masyarakat Sulawesi Tengah. Khususnya saya sendiri, literally kan saya sebagai seorang muslim, terus Gen Z yang kayaknya suka sekali dengan arsitektur yang luar biasa. Nah, kali ini ada pembahasan yang sangat ingin saya kulik dari Pak Ruli sendiri terkait Masjid Baitul Khairat. Waduh, ini kayaknya sudah ditunggu sekali ya sama masyarakat Sulawesi Tengah. Kalau Bapak sendiri, Pak Kadis sendiri, bagaimana menanggapi adanya proses pembuatan dari masjid ini Pak? Secara pribadi mungkin dulu. Baik, terima kasih Emma dan sahabat info. Yang pertama saya mengucapkan syukur alhamdulillah atas terbangunnya Masjid Raya Baitul Khairat yang kita mulai sejak tahun 2020. Ya, jadi tahun 2020 ini adalah ada salah satu bangunan fenomenal. Kenapa saya bilang fenomenal? Yang pertama fenomenalnya itu mulai dari penganggaran. Anggaran yang digunakan untuk membangun ini kurang lebih 378 miliar. Wow, fantastik. Proyek pertama sejak Sulawesi Tengah ini kurang lebih berumur 62 tahun melaksanakan proyek dengan nilai sefantastis 378 miliar. Wow. 2020 dimulai dari eranya Pak Longki Janggola, Gubernur periode 2016-2020 yang melaksanakan kegiatan sayembara. Dan di sayembara itu melibatkan dari perguruan tinggi, dari Forum Kerukunan Umat Beragama, dari organisasi kemasyarakatan, yang dari 3 nominasi terpilihlah pemenangnya 4 orang arsitek. Orang Palu, kebetulan orang Palu Barat. Nah, jadi masjid ini di Palu Barat, pemenangnya orang Palu Barat. Mereka ditetapkan sebagai pemenang sayembara. Dan di tahun 2021-2022 kita menyusun dokumen perencanaannya. Nah, seperti itu kronologisnya dari masjid ini. 2023 terbitlah persetujuan bangunan gedung untuk izin membangun masjid ini. Dan ini mungkin sahabat info perlu tahu juga. Jadi saya bagian orang yang merasa bersyukur diberikan amanah Allah menjadi Kepala Dinas Cikasda, dan persetujuan bangunan gedung ini atas nama saya kebetulan. Wow, alhamdulillah, jadi, Masya Allah. PBG tahun 2023 pemilik gedung adalah Dr. Andi Ruli Janggola sebagai Kepala Dinas Cipta Karya. Seperti itu. Wah, luar biasa. Nah, ini juga kan sebentar lagi mau diresmikan ini Pak. Betul. Mungkin nanti boleh di-spill juga tanggal berapa, dan katanya ada Ustadz Kondang yang juga mau diundang di situ. Kayaknya spesial sekali. Ini salah satu kebanggaan saya sendiri khususnya. Terus juga masyarakat Sulawesi Tengah. Tapi saya sendiri penasaran Pak, bagaimana sebenarnya sejarah ataupun histori dari masjid ini sendiri. Karena kita tahu sebelum gempa ini kan sudah ada yang biasa kita sebut Masjid Agung. Betul. Nah, setelah gempa ini terjadi kerusakan yang sangat parah, akhirnya sudah sampai ingin diresmikan. Nah, mungkin Pak Kadis juga bisa menjelaskan sedikit tentang bagaimana perjalanan dari masjid ini. Baik, jadi Emma dan sahabat info, Masjid Agung Baitul Rahman ya, dulu namanya Masjid Agung Baitul Rahman.
Nah, ini selesai di era kepemimpinan Gubernur Pak Banjela Paliuju. Dan di 2018 terjadilah gempa. Betul. Gempa itu yang mengakibatkan kondisi bangunan tidak lagi dimungkinkan untuk bisa digunakan melakukan aktivitas ibadah. Sehingga hasil dari asesmen Kementerian PU, bangunan ini harus dirobohkan. Dan sejak 2018 itu banyak sekali dukungan dan bantuan dari pihak-pihak lain yang membangun masjid sementara di lokasi Masjid Baitul Saya pernah sholat di sana kebetulan, Pak. Kebetulan ada beberapa organisasi, salah satunya Dewan Masjid Indonesia, Pak Yusuf Kalla, yaitu mengalokasikan dana untuk membuat masjid sementara. Nah, berselang waktu pasca bencana menjadi program pemerintah untuk melakukan rehab rekonstruksi. Nah, rehab rekonstruksi itulah dimulainya kegiatan sayembara di eranya Pak Longki. Nah, seperti yang tadi saya pengantar sampaikan, dimenangkan oleh arsitek Universitas Tadulako yang bermukim di daerah Palu Barat. Dan akhirnya sayembara itu dimenangkan, disusun dokumen perencanaannya, dan dilanjutkan lagi oleh Pak Rusdi Mastura di periode 2022-2025 mengalokasikan anggaran untuk pembangunan masjid ini. Dan ada perubahan nama dari awalnya Masjid Agung Baitul Rahman menjadi Masjid Raya Baitul Khairat. Penamaan ini sebetulnya sudah melibatkan semua elemen, mulai dari majelis ulama dan pengkajian pemberian nama. Kenapa Baitul Khairat? Ini artinya adalah rumah kebaikan. Jadi kita sering mendengarkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat baik. Nah, Baitul itu adalah rumah, khairat itu adalah kebaikan. Jadi ini adalah rumah kebaikan yang diberikan nama, dan nomenklatur memang kenapa jadi dari Masjid Agung menjadi Masjid Raya, itu aturan dari Kementerian Agama yang mengatur bahwa masjid di tingkat nasional namanya Masjid Nasional. Untuk di provinsi namanya Masjid Raya. Di tingkat kabupaten kota Masjid Agung, dan untuk kecamatan Masjid Jami. Nah, itu makanya perubahan nama masjid ini murni karena nomenklatur dari Kementerian Agama terkait dengan penamaan masjid untuk tingkat provinsi. Nah, sehingga muncullah nama Masjid Raya Baitul Khairat. Tapi sorry Pak, saya potong. Berarti pada saat di namanya masih menjadi Masjid Agung, berarti masih tingkat kota berarti pada tahun yang itu. Jadi Masjid Agung pemberian nama Baitul Rahman itu sebenarnya belum dilakukan perubahan nomenklatur nama masjid oleh Kemenak. Nah, Kemenak sendiri itu memang ada aplikasinya. Setiap pembangunan rumah ibadah itu dilaporkan resmi, termasuk mereka mengirimkan petugas untuk menentukan arah kiblat. Karena itu nanti terekam di dalam aplikasi. Koordinat masjid itu di mana, alamatnya, siapa pengurusnya, seperti itulah pendataan rumah ibadah yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Jadi Masjid Agung dulu itu nomenklaturnya memang untuk provinsi jadi Masjid Agung, sekarang berubah. Masjid Agung untuk kabupaten kota, Masjid Raya yang jadi untuk tingkat provinsi, seperti itu. Iya, makanya sebenarnya orang-orang juga masih masih terbawa nama-nama Masjid Agung, Pak. Ini kalau misalkan saya lihat-lihat komen-komen di TikTok, di Instagram, terus ada yang komen kayak itu Masjid Agung. Padahal kan sebenarnya sudah berganti nama menjadi Masjid Raya Baitul Khairat. Jadi di garis bawahi ya Sobat Info, Masjid Raya Baitul Khairat. Dan mungkin juga saya penasaran Pak, sebenarnya tadi yang Bapak bilang menang sayembara. Nah, itu boleh mungkin di-spill orangnya namanya siapa, terus kenapa bisa sampai bagaimana prosesnya kayak gitu. Iya. Jadi waktu sayembara tahun 2020 itu ada 3 nominator. 3 nominator itu saya tidak hafal semua karena saya tidak bagian juga menjadi juri. Karena pelaksanaan sayembara itu melekat kepada Dinas Bina Marga yang waktu itu panitianya Pak Saifullah, Kadis PU Bina Marga. Tapi 4 orang nama ini mungkin sahabat info itu sudah sempat juga lihat di viral di media sosial. Ada nama Arif Lasimpara, ada namanya Tri, ada namanya Dedi. Ya, itu mereka berempat itu pokoknya orang Palu Barat lah yang punya karya, pemenang. Dan yang bikin mereka menang sebenarnya setelah saya mencari informasi
Kenapa mereka jadi pemenang? Salah satunya adalah desain mereka yang menampilkan kearifan lokal terhadap ornamen arsitek dari Masjid Raya. Baik, iya. Mulai dari setiap entrance, tempat pintu masuknya masjid, mulai dari timur, utara, selatan, dan barat, itu semuanya ornamen rumah adat di Sulawesi Tengah. Dari wilayah timur masuk dari Jalan Kara, iya, itu ornamen Soraja. Soraja, iya, sempat ada tuh Soraja. Videonya. Betul. Wah, keren sekali sih tuh, Pak. Daerah barat itu kelihatan seperti rumah Tambi, ya kan? Nah, terus yang sebelah utara dan selatan itu rumah Lobo. Nah, ini kearifan lokal seperti itu yang menjadi nilai poin sehingga mereka jadi pemenang sayembara. Wah. Ya, pemenang sayembara itu mereka mendapatkan reward waktu itu zamannya Pak Longki, dan insya Allah nanti di peresmiannya mereka tentunya diundang juga. Kita akan undang orang-orang penting yang berkontribusi terhadap pembangunan Masjid Raya ini. Wow, luar biasa. Tentunya dengan desain yang mereka buat ini, yang tadi juga Pak Kadis bilang, ternyata ada makna, ada arti di sana. Nah, mungkin ada makna lain atau arti lain yang bisa Pak Kadis jelaskan tentang desain dari masjid ini, Pak. Baik, salah satu juga menjadi poin penilaian terhadap Masjid Raya ini kubahnya. Nah, kubahnya ini sendiri kita itu nggak pernah nyangka kalau dari Museum Rekor Indonesia menyatakan sebagai kubah terbesar di Indonesia. Wow. Ya, itu mendapatkan penghargaan MURI. Ya, dan dari MURI sendiri mereka lagi mengajukan kepada Guinness Record karena saat ini masjid yang memiliki kubah terbesar dalam catatan News Record itu adalah Syekh Dubai, Masjid Syekh Dubai dengan diameter 83. Wow, kalau kita punya berapa, 90. Wes, nah, lebih besar dong ya. Kalau seandainya proses itu selesai dari MURI, maka kita nanti di Indonesia Timur, Sulawesi Tengah, dan di Indonesia khususnya memiliki masjid kubah terbesar seluruh dunia. Wow. Ya. Nah, itu karena disusun didesain bermakna dari kita ini kan dulu tagline-nya kan Bandara Mutiara. Iya. Ada dulu filmnya Mutiara dalam Lumpur. Kita pun biasa sering dipanggil dengan Kota Palu Mutiara di Katulistiwa. Iya. Nah, jadi mengilmahami desain arsitek kubah ini adalah sebetulnya model mutiara. Nah, jadi itu juga yang menjadi poin penting bagi juri penilai sayembara, kenapa menjadi pemenang. Nah, ditambah lagi dengan ornamen jam analog terbesar di Indonesia, dan itu juga mendapatkan MURI. Luar biasa. Jam ini sebagai representatif terhadap makna wal asr. Jadi kita harus mengingat waktu. Betul. Kalau dari bandara kita naik pesawat, duduk di sebelah kanan kelihatan. Di mana sudut kota ini akan terlihat jam itu sebagai bentuk kita mengingat waktu melaksanakan ibadah sholat. Seperti itu. Betul. Makna dari arsitek pembangunan Masjid Raya ini. Betul, Pak. Karena memang itu Pak, dari Mamboro saja Pak, tempat tinggalku di Mamboro itu kentara Pak. Dari Mamboro. Saking kubahnya besar sekali itu. Saya dapat info malah dari tempat pemantauan hilal di mana ini dekat tempat pemantauan hilal ini Pantai Barat ini itu kelihatan Pak, kelihatan besar sekali Pak. Dan saat ini dari bangunan seluruh di Sulawesi Tengah yang paling tertinggi adalah bangunan Masjid Raya, menaranya itu 66,66 meter. Nah, itu maknanya karena di dalam Al-Quran sendiri itu terdapat kurang lebih 6.666 ayat, dan juga ada makna-makna filosofi lain, termasuk salah satunya tingginya dari lantai dasar sampai atas kubah itu kurang lebih 30 meter. Nah, itu maknanya adalah bagian dari 30 juz ayat Al-Quran, surah-surah dalam Al-Quran. Wah, seperti saya yang terharu gitu mendengar penjelasannya Pak Kadis, Masya Allah. Nah, itu berarti juga menandakan bahwasannya desain dari arsitek masjid ini itu dilakukan dengan sepenuh hati. Betul dengan menggabungkan nuansa Islami, agama, bahkan juga tentang budaya tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Kadis. Nah, mungkin kita juga pengen bahas tentang
setelah sayembara terus didapat pemenangnya, tentunya hari itu mulai dong pembangunannya. Betul. Nah, penganggarannya itu bagaimana Pak? Boleh di-spill sedikit? Tadi mungkin sudah dijelaskan ya, mungkin lebih spesifik juga, lagi. Saya memberikan informasi supaya sekaligus mendeklar bahwa pembangunan Masjid Raya Baitul Khairat murni adalah dari pajak rakyat Sulawesi Tengah. Ini murni ada dari APBD. Iya. Tidak ada satupun rupiah sumbangan dari pihak lain. Jadi ini murni dari pajak rakyat Sulawesi Tengah yang berkontribusi terhadap kegiatan pembangunan Masjid Raya dengan nilai 378 miliar rupiah. Sejarah penganggaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kurang lebih 62 tahun. Jadi saya sering berkelakar dengan teman-teman. Ya, saat ini alhamdulillah mungkin saya Kadi salah satu yang terkaya di Sulawesi Tengah karena pemilik bangunan dengan nilai 378 miliar. Patut berbangga sepertinya Pak ya. Begitu. Nah, berarti ini juga kan kemarin sempat beberapa kali tertunda untuk peresmiannya. Tapi yang bikin saya penasaran sebenarnya kontrak selesai ini kapan Pak untuk pembangunan ini, masjid ini? Masjid Raya ini kemarin berita acara serah terimanya diselesaikan per tanggal 15 November sesuai dengan jadwal kontrak. Iya. Dikerjakan secara multi-year sejak tahun 2023 Oktober sampai dengan November 2025. Nah, selanjutnya tanggal rencananya setelah penyerahan ini maka akan dilakukan kegiatan pemanfaatan. Nah, Pak Gubernur menjadwalkan ini. Insya Allah sahabat info yang sudah pengen sekali, termasuk saya ini Pak pengen sekali. Tanggal 28 besok hari Jumat November, Jumat perdana. Wow, Masya yang Allah. Nanti insya Allah imam utamanya Habib Alwi, Ketua PB Al Khairat, dan khatibnya sendiri adalah Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Haji Anwar Hafid. Insya Allah ya. Itu di 28 November, Jumat perdana, dan sudah akan terus dimanfaatkan aktivitasnya untuk selama menggunakan aktivitas ibadah sholat 5 waktu sejak tanggal 28 sampai dengan tanggal 4 Desember nanti acara peresmiannya yang nanti dirangkaikan dengan kegiatan Takbik Akbar. Takbik Akbar ini kita mengundang Tuan Guru Profesor Abdul Somad PhD yang mungkin juga sudah banyak beredar videonya di media sosial, dan Tuan Guru sendiri yang menyampaikan. Nantikan saya tanggal 4 Desember di Masjid Baitul Khairat. Ternyata Ustadz Abdul Somad juga excited buat datang ke sini. Ustadz Abdul Somad excited karena beliaulah yang terakhir kegiatan Takbik Akbar di tahun 2018. Baik. Sebelum kegiatan sebelum bencana itu. Dan sekarang beliau datang itu melihat dari progres dan kekuatan dari rakyat Sulawesi Tengah setelah bencana rumah ibadah itu rusak, dan kita bahu-membahu untuk membangun kembali rumah ibadah kita yang insya Allah juga akan menjadi penanda bahwa memang rakyat Sulawesi Tengah ini orang-orang yang terus berjalan sesuai dengan koridor agama Islam, dan juga yang paling penting rakyat Sulawesi Tengah ini kuat terkait dengan bencana dan terus melakukan perbaikan-perbaikan, dibuktikan dengan membangun rumah ibadah ini tuntas, dan insya Allah di 4 Desember nanti sahabat info bisa hadir semuanya ya, karena terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Ini juga ada event lain. Oh baik. Selain peresmian, nanti mungkin ada flyer baru. Tanggal 5 dan tanggal 6 kegiatan Festival Baitul Khairat. Wah, langsung di pelataran masjid. Jadi di kegiatan outdoor. Nah, kegiatan outdoor ini kenapa kita lakukan? Karena non muslim juga silahkan datang. Ada aktivitas kuliner,
ada kegiatan lomba-lomba yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Wow, luar biasa. Saya jadi merinding loh Pak mendengar tadi Pak Kadis sampaikan. Ternyata nanti ada tanggal 5-6 itu ada festival Baitul dan Khairat. bisa dihadiri sama warga Sulawesi Tengah yang non muslim seperti itu. Dan betul. itu memang ini menjadi salah satu yang unik juga Pak. Ini juga saya pengen nanya sih karena saya penasaran apakah mungkin nanti kita juga bahas sih tentang fasilitas yang ada di sana. Baik. Tapi ada nggak ya maksudnya tempat atau fasilitas khusus untuk kayak bisa dikunjungi untuk umat non muslim kayak gitu Pak? Mungkin bisa di spill sedikit. Ya. Yang pertama untuk fasilitas-fasilitas di Masjid Raya itu, yang pertama untuk kapasitas jamaah yang bisa sholat. Iya. Untuk total keseluruhan itu bisa menampung kurang lebih 25.000 jamaah. 25.000 sampai jamaah. dengan pelataran. Wow. Sampai dengan pelataran. Masya Allah. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai. Lantai dasar, lantai 1, lantai 2. Lantai dasar itu ada fasilitas aula. Aula yang bisa menampung kegiatan dengan peserta kurang lebih 500 orang. 500, kalau kita baik. menggunakan fasilitas kursi ya. Iya. Tapi kalau untuk aktivitas ibadah itu bisa menampung sampai 750 orang untuk aula. Lantai 1 untuk jamaah laki-laki itu dikhususkan dengan kapasitas 8.000. Wow. Lantai 1. Iya. Lantai 2 khusus jamaah perempuan. Jamaah perempuan ini jadi punya ruang sholat sendiri, tidak bercampur. Betul. Dengan kapasitas kurang lebih 2.500 orang di lantai 2 dan aksesnya itu bisa dari seluruh pintu dan ada lift. Wow. Untuk mengakses ke lantai 2. Ada lift juga untuk mengakses ke lantai 1. Nah, fasilitas lainnya ada museum. Ada museum. Museum Peradaban Islam di Sulawesi Tengah dan ini terbuka untuk umum untuk dikunjungi. Iya. Insya Allah nanti tanggal 4 Desember juga bagian dari untuk peresmiannya dilakukan dan juga ada ruang perpustakaan. Ada perpustakaan. Ada ruang perpustakaan. Dan ruang perpustakaan ini juga menjadi tanggung jawab dari Dinas Perpustakaan untuk memamerkan koleksi-koleksi buku dari Dinas Perpustakaan yang bisa nanti dikunjungi. Dan di bagian luar masjid ada area untuk UMKM, ada area untuk rest area yang bisa dimanfaatkan oleh non-muslim kalau mau berwisata kuliner. Nah, nanti termasuk acara tanggal 5 dan 6 itu Festival Baitul Khairat, teman-teman yang non-muslim bisa tuh datang untuk melihat kuliner-kuliner asli di Kota Palu, karena rencana dari Dinas Pariwisata ini menjadi aktivitas rutin setiap tahun, menjadi agenda wisata religi yang dilaksanakan di Sulawesi Tengah. Karena seperti di Aceh juga ada wisata religinya. Iya, kita tentunya harus punya juga. Karena punya masjid yang termegah di Indonesia Timur. Iya. Itu pengakuan dari Menteri Agama. Wow. Saat Menteri Agama datang berkunjung saat ini beliau sampaikan masjid yang termegah di Indonesia Timur adalah Masjid Baitul Khairat yang berada di tengah kota. Ya. Dan yang terakhir area suci. Jadi di masjid ini ada area sucinya. Jadi kita melepas sandal untuk melaksanakan ibadah sholat itu dari batas area suci yang ditandai dengan tempat untuk mengambil air wudhu. Ada 6 rumah kecil itu tempat untuk mengambil wudhu, di situ sudah melepas dan itu bisa menampung untuk 8.000 jamaah. Wow, berarti lumayan besar juga Pak ya untuk rumah-rumah tempat wudhu itu. Tempat wudhu buat ambil kalau misalnya mau sholat di pelataran suci itu. Nah, ini kalau ini pelataran suci. Mana? Oh, yang sebelah. Ini semua pelataran suci yang bisa menampung 8.000. Ini pelataran suci semua. Baik. Nah, yang kecil-kecil itu adalah tempat wudhu. Tempat wudhu. Tapi apakah untuk akhwat sama ikhwannya berpisah atau kita pisahkan? Kita pisahkan untuk nanti dipasang tanda tempat untuk pengambilan wudhu perempuan, dan tempat pengambilan wudhu untuk laki-laki. Pengaturannya jadi sebelah utara itu tempat wudhu perempuan laki-laki. Ini sebelah utara, Jalan Bantilan. Sebelah kiri yang selatan
itu tempat duduk untuk perempuan. Dan di bawah ini semua ada lagi tempat-tempat duduk. Memang kita atur di utara laki-laki, yang selatan buat perempuan. Wah, luar biasa. Ini tampilannya sangat-sangat luar biasa ya Sobat Info. Karena cantik sekali gitu Pak. Dari Duyu, mau dari manapun kita lihat tuh selalu sangat luar biasa. Arsitekturnya sangat bagus sekali. Betul. Yang paling penting ini sebetulnya bukan hanya indah masjid ini, tapi paling tidak yang tadi saya sampaikan, waktu untuk melaksanakan ibadah sholat itu jangan pernah kita tinggalkan, dan mari kita bersama-sama manfaatkan rumah kebaikan ini untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Wah, betul sekali ya Sobat Info. Jadi ini masjid sebagai suatu kebanggaan untuk masyarakat Sulawesi Tengah, karena tadi juga Pak Kadis sampaikan bahwasannya masjid ini dibangun real dari uang pajak rakyat Sulawesi Tengah, dan makanya namanya Masjid Baitul Khairat, rumah kebaikan untuk semuanya, untuk masyarakat Sulawesi Tengah semuanya. Dan pastinya kita turut berbangga karena kita juga bisa mengakui bahwasannya ini masjid punya kita, punya semua gitu, bukan cuma punya satu elemen atau instansi seperti itu, karena ini memang betul-betul punya masyarakat Sulawesi Tengah. Nah, saya juga penasaran Pak terkait pembangunan dari masjid ini, selain masyarakat yang tentunya menjadi peran besar terhadap pembangunan ini, ada pihak-pihak lain enggak yang ikut terlibat? Tadi juga Pak Kadis sudah jelaskan, entah itu mungkin dari kerjasama untuk pembangunan ini dari mana gitu. Proyek ini pada saat tahun 2023 kita proses lelang, karena melalui mekanisme lelang, dan kontraktor pelaksananya ini dari salah satu perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Negara, PTPP, PT Pembangunan Perumahan, yang sebagai pemenang utama. Jadi pagu dari masjid ini sebetulnya 386 miliar. Tapi terjadi efisiensi namanya lelang kan, mereka menawar. Mereka menawar sekarang posisinya 378, jadi kurang lebih ada efisiensi hampir 10 miliar ya yang dilakukan oleh pihak kontraktor. Nah, selain kontraktor PTPP ada juga konsultan pengawas. Konsultan pengawasnya juga ini dari BUMN. Namanya dulu PT Yodia Karya. Sekarang ada perubahan nomenklatur, mereka jadi PT Agrinas Pangan. Jadi sekarang beda ya ininya ya. berubah nama perusahaannya berubah. Kan sekarang BUMN itu dibawa langsung oleh Danantara kan? Oleh era Pak Presiden Prabowo. Jadi hanya pergantian nama saja. Tapi semua kegiatan pembangunan masjid, konsultan pengawas itu semua dari Badan Usaha Milik Negara yang memang punya rekam jejak dan track record untuk kegiatan pembangunan yang fenomenal di Indonesia. Dan kita bersyukur dukungan dari PTPP melaksanakan kegiatan pembangunan ini akhirnya tanpa disangka mendapatkan penghargaan MURI. Penghargaan MURI untuk 2 kategori kubah terbesar di Indonesia dan masjid terbesar yang pertama di Indonesia. Ini pencapaian yang luar biasa dari teman-teman konsultan yang melakukan desain dari masjid ini. Seperti itu, Emma, keterlibatan dari teman-teman sekalian. Nah, ini juga karena tadi Pak Kadis sudah bahas tentang pengawasannya, terus pelaksanaan mulai dari pembangunan sampai sudah jadi. Nah, yang jadi PR-nya adalah bagaimana nanti ini Pak? Mungkin ini juga jadi pertanyaan dari masyarakat Sulawesi Tengah terkait pengelolaan masjidnya seperti apa. Jangan sampai nanti ke depannya sudah digunakan ternyata banyak yang rusak, tidak diminta-minta begitu, amit-amit. Nah, mungkin Pak Kadis juga bisa jelaskan bagaimana nanti pengelolaan masjid ini Pak ke depannya supaya bisa tetap cantik, bisa tetap berdiri kokoh sampai kapanpun itu. Baik Emma dan sahabat Info, ini juga yang menjadi harapan dan peringatan dari auditor. Masjid Raya ini itu didampingi langsung karena Masjid Raya ini adalah anggaran terbesar selama Sulteng berdiri, sehingga pendampingan dari kegiatan proyek ini dilakukan oleh KPK RI. Jadi dari tahun 2023 KPK RI melalui Korsubga itu mendampingi proyek ini dari awal sampai dengan
hari ini selesai. Makanya ada beberapa di media sosial kami Cikasda kunjungan dari Direktur Komisi Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK RI, juga dari tim Kejaksaan Tinggi, dukungan dari Asintel dan Advisus mendampingi, dan juga dari Polda tim Tipikor. Jadi sejak tahun 2003 ini mendampingi terus. Betul-betul diawasi dia gitu betul-betul diawasi karena selain mereka mengawasi untuk pembangunannya, dan juga mereka memberikan saran bagaimana pengelolaan terbaik setelah pasca bangunan ini terbangun. Berdiri. Nah, salah satu kebijakan yang disusun oleh Bapak Gubernur Anwar Hafid sebagai bagian juga gubernur yang terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan, beliau akan mendorongnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Jadi BLUD. Nah, sehingga BLUD ini tujuannya karena ada aset yang harus dikelola dengan baik dan ada aset harus dipelihara dengan baik. Nah, saat ini kami Cikasda sebelum terbentuk BLUD diberi tugas dan tanggung jawab oleh Bapak Gubernur sebagai pengelola aset. Karena yang tadi saya sampaikan dalam izin bangunan ini pemiliknya adalah Cikasda. Nah, Cikasda lah yang ditunjuk untuk melakukan pemeliharaan dan pemanfaatan. Dan saat ini pemerintah daerah sudah mengalokasikan untuk bayar listriknya, untuk security-nya, keamanannya, untuk cleaning service-nya. Dan ini sudah banyak yang spill di banyak medsos. DM juga di medsos. Ada beberapa Instagram saya lihat komen, jangan-jangan ini bayar parkir. Waduh, itu pertanyaan kami semua kayaknya Pak ya. Jangan ini bayar parkir. Jadi sebenarnya arahan juga dari tim KPK menyampaikan, Pak Ruli, kalau tidak ditetapkan parkir, nanti jadinya di sana parkir liar. Nah, walaupun nanti di dalamnya itu adalah ada petugas yang jaga security, ada petugas security, juga petugas cleaning service. Nah, KPK itu menyarankan jangan pasang tarif untuk parkir, tapi biarkan kalau misalnya masyarakat yang datang mau bersedekah untuk nanti digunakan dan dimanfaatkan untuk pengelolaan masjid, itu silahkan. Tetapi itu arahan KPK. Karena dia bilang begini, di negara kita ini nggak bisa lihat tempat kosong orang yang datang. Betul. Ini parkir. Nah, walaupun nanti dalam masjid ini ada security-nya, ada cleaning service-nya, tidak menutup kemungkinan itu ada oknum. Ada oknum yang misalnya dia memungut parkir. Nah, itu yang Pak Gubernur minta betul-betul diwanti-wanti, sebenarnya tidak ada penetapan tarif parkir untuk masuk sini karena ini semua murni dibiayai oleh pemerintah daerah. Security-nya, cleaning service-nya, dan petugas masjidnya, imam, semarwat itu semua dibiayai oleh pemerintah. Sehingga tugas mereka itu betul-betul bisa meramaikan masjid dan melaksanakan aktivitas ibadah. Adapun kalau misalnya nanti masyarakat mau memberikan sumbangan atau partisipasi, contoh nih, tanggal 28 itu kan Jumat Perdana. Nah, saya lihat juga ada beberapa di grup-grup ini sudah buat ini siapa yang mau Jumat berkah di tanggal 28 November. Nah, nanti bisa datang sekaligus nanti kita bagi nasi kotak. Nah, itu kan kita nggak bisa larang. Betul, Pak. Karena niat orang berbuat baik. Sama juga ini kalau misalnya datang parkir kendaraan, tiba-tiba saya mau bersedekah, mana celengannya? Kita nggak mungkin larang. Tapi apakah ada nanti Pak, mungkin celengan-celengan begitu yang nanti ini yang sekarang ini pengelola sementara itu untuk menyiapkan, malah arahan Pak Gubernur itu dibuatkan rekening khusus supaya jadi rekening penampung untuk dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan masjid. Jadi paling tidak juga meringankan beban APBD untuk membayar listrik ini. Emma tahu nggak listriknya? Berapa Pak? Iya, boleh kayaknya di-spill, masjid Pak. Ini, sahabat info, abonemennya saja 40 juta per bulan. Per bulan, Masya belum Allah. pakai. Kalau sudah dipakai 1 bulan, kemarin itu dari PP membayarkan 1 bulannya 200 juta per bulan. Kalau tidak ditanggung negara, tidak dialokasikan, atau juga masyarakat nanti tidak ikut berpartisipasi, nanti bisa mati lampunya, malam nggak ada keindahannya. Jadi memang orang-orang baik yang mau ingin menyumbang, kita pastikan dananya itu bisa kita manfaatkan untuk mendukung operasional masjid.
Ya, tetapi itu tadi tujuannya adalah untuk supaya masjid ini bisa dimanfaatkan dan seluruh fasilitas-fasilitasnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Yes, betul. Ya, jangan sampai nanti kalau lampunya tidak menyala, nanti dibilang itu berarti tidak dibayar listriknya itu. Ya, karena memang bukan uang kecil. Bukan biaya sedikit. Bukan biaya sedikit, 200 juta. Wow. Jadi memang harus ada dukungan dan partisipasi kita semua. Betul. Untuk memudahkan dan supaya masjid ini bisa terus kita gunakan dan lebih tetap indah untuk kita lihat tampaknya. Betul. Seperti itu. Nah, berarti tadi belum ada ya Pak ya rekeningnya, akan segera dibuat. Rekeningnya sampai sekarang belum dibuat. Iya. Nah, kami sudah diperintahkan untuk membuat rekening. Ketika ada yang mau menyumbang, nanti transparan. Betul. Ya, transparan. Iya sih, itu yang paling penting itu yang supaya paling penting, masyarakat bisa tahu. Karena kalau nanti dia bentuk cash kan jelas lagi menjadi tambahan pekerjaan, harus lagi di-store ke rekening. Iya, betul. Ya, karena kita tidak boleh melarang niat baik orang. Iya. Ya kan? Tetapi kita bisa pastikan teman-teman yang datang jangan khawatir kalau nggak mau takut nanti diminta uang parkir. Enggak ada dimintakan uang parkir. Aman berarti ya, Sobat Info, masyarakat Sulawesi Tengah aman parkirnya karena tugas security dibayar oleh negara untuk mengamankan. Tetapi kan juga kita punya bagian untuk tanggung jawab menjaga keamanan bersama, ya kan gitu. Ya. Betul. Nah, berarti memang harus dijaga bersama. Tapi untuk keamanan di sana Pak, mungkin ada tambahan kayak mungkin CCTV ada tersedia di sana juga. Ada. Fasilitas CCTV ini di dalam masjid kurang lebih kemarin hampir ada 50 titik CCTV. Wow. Ya. 50 CCTV yang bisa memantau di dalam masjid. Dan saya perlu sampaikan juga dukungan dari CCTV ini juga yang membantu progres kegiatan pembangunan. Karena kemarin waktu di kegiatan pembangunan ada juga tangan-tangan nakal. Ada juga yang mencuri. Karena dengan CCTV maka termonitor. Iya, betul. Iya. Ada beberapa kejadian, ada buktinya dan diproses di Polsek Palu Barat. Iya. Harus Pak. Iya. Merugikan itu Pak. Iya, tapi insya Allah alhamdulillah aman Pak ya. Ada CCTV-nya juga. Jadi biasanya kan kita rada-rada takut begitu kan Pak. Tapi kalau untuk saya juga penasaran untuk pintu masuknya nanti apakah ada mungkin mungkin penjagaan, pos penjagaan atau mungkin palang gitu Pak yang untuk menjaga itu masjidnya seperti itu gimana? Masjid ini kan ada kurang lebih ada pintunya kan dari timur. Timur ada pintu 1. Di selatan itu ada 2 pintu. Di barat itu ada 2 pintu. Di utara juga ada 2 pintu. Jadi total pintu ini kurang lebih 7 pintu. Iya. Nah, lumayan banyak. Nah, security yang ada itu kapasitasnya yang direkrut itu kurang lebih 15 orang security. Nah, makanya security yang hanya 15 menjaga 7 pintu ini kalau dilihat jumlahnya itu tidak relatif banyak. Iya, betul. Nah, makanya kesadaran kita untuk bersama-sama untuk menjaga keamanan ini ya sama juga kalau di lingkungan rumah. Betul. Kalau 1-2 orang yang peduli terhadap kompleks, yang lainnya nggak peduli, ya tetap aja. Ya, jadi memang ini harus bersama-sama, kesadaran bersama menjaga aset kita. Nah, karena ini dibangun dari duit kita. Seperti itu ya, jadi harusnya kita semua masyarakat Sulawesi Tengah merasa memiliki masjid ini supaya kita juga merasa tanggung jawab untuk menjaga termasuk keamanannya, kebersihan dan ingat jangan buang sampah sembarang. Ya, fasilitas untuk buang sampah ada ya pastinya. Tapi jangan buang sampah sembarangan ya. Jadi harus sadar karena kebersihan itu adalah bagian dari iman. Apalagi ini di rumah ibadah. Carilah tong sampah atau sampahnya masukkan ke dalam tas, bawa pulang ke rumah. Jangan hambur sampah di masjid kita. Itu yang paling penting. Nah, mungkin terakhir juga Pak, pesannya Pak Kadis dan juga mungkin harapannya untuk masjid ini dan juga ke masyarakat Sulawesi Tengah khususnya. Ya, baik. Terima kasih Emma, sahabat Info. Sesuai dengan harapan dari Bapak Gubernur Longki Janggola, Bapak Rusdi Mastura dan Pak Anwar Hafid. Karena 3 gubernur ini Pak ya yang terlibat. Gubernur dan sangat sedikit di Indonesia
setiap yang pimpin itu punya visi yang sama. Dan Betul. 3 gubernur kita yang berkelanjutan ini punya visi besar untuk membangun peradaban Sulawesi Tengah dengan untuk berlomba-lomba mengejar kebaikan. Betul. Nah, kita juga sebagai masyarakat harapannya dengan fasilitas yang sudah terbangun ini punya kesadaran kolektif bagaimana memelihara dan menjaganya. Karena itu tadi, security sebanyak apapun yang ditaruh di situ, cleaning service juga sebanyak apapun yang bertugas di situ. Kalau kita tidak punya kepedulian untuk memelihara aset ini, itu sangat sulit harapan kita kalau bisa terjaga baik ini. Karena banyak sekali dan tidak sedikit fasilitas-fasilitas di negara kita ini yang sudah terbangun dengan baik. Betul. Tapi tidak dijaga, akhirnya rusak dan saling menyalahkan. Kita tidak mau seperti itu. Iya. Kita bisa lihat contoh fasilitas RTH yang dibangun, bagaimana cerewet-cerewetnya Pak Hadianto ini baru dibangun sudah ditendang kasih pica bolarnya begitu. Betul, Pak. Dan juga di masjid ini ribuan lampu. Bayangkan kalau ribuan lampu ini nggak bisa dilihat, tiba-tiba ada yang pengen lampunya dibawa pulang ke rumah. Dia mau taruh di rumahnya. Dia mau taruh di rumahnya. Ini kan susah. Kalau misalnya tidak sadar untuk bagaimana memelihara aset ini. Dan walaupun misalnya ada rekaman CCTV, masa iya kita mempermalukan saudara kita yang seiman di media sosial, ini pencuri lampu di Masjid Raya, ya kan kasihan juga. Betul, Pak, akhirnya betul. jatuhnya membuli orang. Nah, ini perlu kesadaran. Nah, ini harapan dari Bapak Gubernur kita bertiga, Pak Longki, Pak Rusdi Mastura, dan Pak Nur Hafid. Bagaimana peradaban ini kita harus mulai dari sekarang bisa merasa memiliki. Bangunan ini milik kita, ya. Hanya memang sumbernya dikeluarkan oleh pemerintah, tapi ini milik kita dari pajak kita, sehingga punya tanggung jawab kolektif untuk memelihara masjid ini dan memanfaatkannya dengan baik. Ya, betul sekali. Nah, mungkin terakhir Pak, untuk info dari masjid ini, untuk info-info lengkapnya itu kayaknya di Cikasda juga ada Pak ya, di media sosialnya itu update. Iya, betul sekali. Info terkait dengan masjid ini. Itu karena memang tadi itu kami adalah pengelola aset dari masjid ini. Betul. Sesuatu yang ingin mau ditanyakan terkait dengan masjid ini bisa ditanyakan ke Cikasda, dan jangan lupa nanti tanggal 28 November kita melaksanakan ibadah sholat Jumat perdana. Yes, kalau ibu-ibu mau hadir boleh, sahabat info. Itu nanti di ruangan aula kita siapkan untuk ibu-ibu mau sholat. Ya, karena kalau lantai 1 dengan lantai 2 banyak laki-lakinya. Kayaknya full begitu Pak ya, karena sholat Jumat. Ya, apalagi nanti kalau takbik akbar. Kalau takbik akbar kita sudah atur di lantai 2 itu ibu-ibu, di lantai batas suci sebelah selatan ibu-ibu, dan juga di aula itu ibu-ibu. Ya. Kalau lantai 1 itu khusus bapak-bapak, dan sisi utara bapak-bapak. Nanti ada 9 monitor CCTV. Bukan CCTV. Layar. Videotron. Untuk bisa melihat. Jangan ragu kalau di dalam penuh, jangan desak-desakan. Betul. Di luar anginnya juga lebih enak, tapi tampilan di dalam bisa dilihat dari Videotron. Insya Allah takbir akbarnya lancar. Amin, dan amin. kita sehat-sehat, amin, dapat pahala, amin. dapat silaturahimnya. Iya, betul, dan insya Allah saudara-saudaraku yang mau pengen berbagi di acara 28 November dan juga di 4 Desember dipersilahkan, karena kita tidak bisa melarang orang berbuat baik. Nah, itu kalau mau bersedekah nanti infonya kemana tuh Pak? Nanti ke masjid saja. Ke masjid karena di masjid ya? ada petugas yang membantu mengarahkan di mana titik untuk bagi Jumat berkah dan di hari peresmian. Wow, silakan. Luar biasa. Saya excited sekali Pak untuk segera ikut hadir, walaupun nanti ramai sekali pastinya, tapi saya tetap makanya mau pergi sekali nih karena tidak sabar pengen melihat secara langsung bagaimana penampakan begitu indahnya masjid yang baru saja kita bangun ini dan akan diresmikan. Dan semoga harapannya kita bisa menjaga masjid ini, dan kita bisa menjaga, bisa melindungi, juga bisa merawat dari masjid ini sendiri, dan pastinya jadikan masjid ini sebagai rumah ibadah yang bisa digunakan untuk apa saja, karena ada perpustakaan, ada museum
museum juga tentunya. Ini seperti Pak Kadis bilang tadi, tempat pengajian, saya lupa bilang tadi, tempat pengajian. Tempat pengajian juga ada. Tempat pengajian. Karena di Masjid Raya ini kan memang dari dulu ada taman pengajiannya. Jadi ada ruangan untuk buat anak taman pengajian. Pak Menteri Agama juga menyarankan karena masjid ini sangat luas, bisa juga dimanfaatkan untuk mengajarkan bahasa Arab. Wah, ada grup-grup untuk kajian Al-Quran di dalam masjid. Ini 8.000 loh Emma di lantai satunya. Nah, kalau 8.000 ini yang datang cuma 100, waduh, itu seperti apa ya? Berarti memang harusnya dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena banyak sekali hal-hal baik seperti namanya Baitul Khairat, rumah kebaikan untuk kita semua. Pak Kadis, terima kasih banyak Pak Ruli sudah hadir di sini. Ya, dan semoga informasi ini bisa jadi insight baru untuk masyarakat dan juga bisa semakin penasaran. Nanti kalau misalkan teman-teman sahabat info penasaran, langsung kunjungi medsosnya Cikasda untuk informasi selanjutnya atau mungkin DM ya, supaya bisa tahu bagaimana prosesnya ataupun hal-hal yang lebih spesifik tentang rumah ibadah ini. Kalau gitu, saya Arma Oktavia dan Pak Ruli sebagai Kadis Cikasda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.